kita review, mari kita lakukan sinematik dulu. Salam kuku hitam. Ojo wedi rezekimu seret, ger kowe gelem reget. Lampu nih, Dok. Lampu. Reteng. Selamat sore, kembali lagi di channelnya Rizbase RM. Kesempatan sore kali ini setelah sehari aktivitas bengkel, nih hari ini kita menyelesaikan proyek. Sebenarnya proyek CB ini sebenarnya proyek CB lama ya. Jadi ini karena kita sudah ownernya minta yang penting urip, fungsional, hidup. Nah, makanya kita review untuk sore hari ini. Ini dikatakan ini sudah ready ya, tapi hanya permintaan konsumen ya seperti ini. Jadi unit motor ini sebenarnya unit lama ini ya. Nah, dulu itu konsumennya datang ke kita sekitar ya 5 tahun yang lalu, mungkin bisa dikatakan 5 tahun yang lalu. Basisnya yang dulu itu sebenarnya Mega Pro. Dikarenakan ada sesuatu hal, jadi proyek ini sangat lama sekali. Dan kita bisa lihatlah dari spare part yang nempel di CB ini kan seperti tangki itu. Ini masih model dulu, jadi model mentahan kudus po ya. Waktu itu cuma kita repaint, jadi bentuknya seperti ini, dan jok-joknya juga di masa tahun-tahun lalu lah. Mungkin ya seperti itulah proyek kali ini. Dikarenakan ini ownernya minta untuk diredikan, maka ya seadanya, tapi yang penting unit itu hidup, nyaman, tidak trouble, terus fungsional ya. Mungkin kita juga akan review sedikit-sedikit ya. Nah, basis utamanya memang pertama Mega Pro, tapi dikarenakan konsumen itu ya punya apa istilahnya, punya surat GL100 waktu itu ya, dapat rangka sama kalter mesin itu, ini basicnya GL100, jadi ini suratnya GL100, dan rangka juga masih menggunakan sesuai STNK ya. Ini rangka ini menggunakan, ini bukan tidak sambungan, cuma kita kasih manisan aja. Ini sebenarnya proyek lama tapi yang sudah ya dikatakan ini ready karena konsumennya meminta untuk diredikan untuk buat ngantor nih ya. Walaupun ya bentuknya seperti ini, tapi namanya hobi, walaupun lama itu tetap dihidupkan ya. Sebenarnya spare partnya juga spare part lama sih, mungkin kita juga akan direview ya. Biasa kita akan review pertama bagian depan dan bagian kaki-kaki ya. Nah, bagian tromol ini menggunakan GL Pro karena basis utamanya adalah bernama GL Pro. Ini GL Pro, terus waktu itu jari-jari yang pakai emas itu kan masih trending ya waktu itu ya. Maka kita kasih jari-jari warna gold. Terus peleknya itu kita menggunakan pelek Rossi ya. Peleknya kan menggunakan pelek Lessing 17. Terus ban depannya dibalut dengan ban IRC yang ukuran standar lah. Bagian cakram itu masih menggunakan Mega Pro ya. Ini juga bekas-bekasan juga di bengkel waktu itu kan adanya itu. Terus ownernya juga wis rasah daripada ribet-ribet menggunakan bracket, nggak apa-apa ini pakai bracket originalnya Mega Pro, sekalian stoknya ini cuma di repaint, tapi repaintnya sudah waktu itu sudah lama banget ya, jadi sudah seperti ini. Tapi yang penting kan fungsi tidak bocor, nyaman,
konsumennya daripada memakai imitasi menggunakan yang tidak imitasi, konsumennya meminta shock bottomnya menggunakan GL Pro yang produk lama. Nah, spakbornya menggunakan Ninja Air ya, diaplikasikan di shock ini karena Ninja Air itu bisa dikatakan PMP itu plug dan plugnya, jadi tidak perlu melubangi. Terus selang rem ini pakai mereknya apa ya, mereknya cuma Muning, warnanya merah, disesuaikan sama spakbornya. Terus ke atas bagian pengeremannya gitu cuma ke atas, karena di bengkel itu anak-anak sudah menggunakan variasi, kita juga menggunakan Brembo ya, pengeremannya menggunakan Brembo. Terus ini mendapatkan kanan kiri sama set sama handle koplingnya itu, karena harganya sangat terjangkau sekali ya, karena yang dulu itu sudah lama nggak kepakai, jadi kita perbarui untuk pengeremannya untuk biar lebih safety toh. Terus ke bagian setang ya, setang ini kemarin sebenarnya ini motor ini masih menggunakan orisinilnya sih, nggak terlalu mahal-mahal, tapi karena di bengkel kok aluminium kok api ya, seperti itu customernya, makanya kita diaplikasikan setang D yang tipe low, yang biasa ya, palang kecil. Terus karena menggunakan karburator standar, biar naiknya RPM cepat kita menggunakan nih ya, Yamaha ZZ. Ini kan bukaannya gas nih sedikit sekali ya, sudah mentok, karena biar ini speknya kan standar. Tuh spek motor yang lain kita sudah menggunakan 200 ke atas, tapi ini masih menggunakan standar Newtek 160 cc ya. Nah ini terus handle gripnya juga pakai original nih Kawasaki KC kanan kiri ya. Terus untuk ininya pakai PCX yang non original tapi yang bagus, yang tebel. Terus holder yang sebelah kirinya kita menggunakan Vixen, tapi ini Vixen ini juga non original sih, yang penting fungsional lah. Jadi menggunakan handle Vixen yang lama yang ada saklar tombolnya on off ya. Ini sudah fungsi semua untuk kelistrikan, semua fungsi. Terus bagian batok kepala, dikarenakan honor itu yang penting hidup nyala, makanya batok kepala ini masih menggunakan waktu itu namanya apa ya, batok kepala CB yang seperti ini kan, waktu itu wis apik banget lah, karena ini belum kepake terus masih agak lumayan. Nah terus tetap kita aplikasikan untuk model-model lama ya, ini juga sudah lama sekali. Nah kemungkinan besok owner ya mau menggantinya dengan CNC sama batok L2G, mungkin akan dibilet atau mungkin akan di demaker, tapi sementara menggunakan ini yang penting fungsional dulu biar biasa buat kerja. Terus sen menggunakan yang merek itu biasa, merek D biasa depan belakang. Terus ini juga tennya masih standar pakai Newtek. Ke bagian tangki ya, tangki ini ya tangki zaman dulu nih sih, cuma bentuknya memang kurang bagus ya. Terus ini benarnya bukan, waktu itu kan masih tren stiker ya, ini tidak menggunakan cat, tapi ini seperti cutting ya, cutting kita clear, tapi karena udah lama ya, jadi udah kusem. Terus ini karena ini di bengkel kita, maka tangki itu waktu-waktu dulu sebelum ada review, belum ada itu, kita udah menggunakan stiker ini, dan waktu itu kan belum ada ya review ya. Berarti motor ini, tangki ini buatan tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya. Terus kita karena ini menggunakan keran besar, maka kita aplikasikan menggunakan keran Tiger Evo yang merek Gorilla itu ya. Terus ke bagian jok ya, bagian jok belakang ini masih menggunakan tipe benek. Jadi tipe benek ini waktu itu apa namanya, waktu itu ya namanya keren pada masanya lah, api pada masanya. Terus pakai kayak gini itu wah keren banget. Terus kemarin tadi reviewnya di bagian sini masih kita tata ulang ya, karena menggunakan asli GL100 ini ya.
Dan manisan-manisan itu sebenarnya manisan-manisan lama yang kan sekarang pakai manisan yang bagus itu, tapi karena konsumen sudah nggak sabar, yang penting urip melaku, maka terus kita pindah ya. Jadi dari belakang kita pindah, ini kita potong terus kita ganti dudukan. Ini belum kita rapikan ya, nanti kita rapikan. Terus ini juga masih tatanan lama. Ini nak wong-wong biyen masih menggunakan original Absolute Revo seperti itu. Dudukannya juga kita bikin sendiri waktu itu, masih seperti inilah, belum ada seperti yang dulu-dulu. Terus ke belakangnya kita pakai begel panjang ya, karena nah kalau dulu begelnya pendek, makanya kita pindah dudukannya ke depan itu. Terus kita menggunakan begel panjang. Terus belakang itu juga spare part ke stop lampunya juga yang non original. Terus stop lampunya belakang juga BSA yang biasa itu. Terus lebar belakang ini menggunakan malah Tristar nih ya, produk dari Tristar yang CB 250 ya bro. Dikarenakan owner itu pengen tampilannya agak modern sedikit, maka bagian arm itu kita juga aplikasikan dari KC ya, dari arm KC yang non original itu. Terus kita PMP kan di rangka GL100 itu, terus kita tata ulang. Yo penampaknya seperti itu, nah nggak terlalu jadul banget lah, tapi ya agak-agak sedikit modern. Terus ke bagian knalpot ya, knalpot itu orisinilnya GL Pro Newtek itu ya, MHK malah original itu. Terus ke bagian mesin mungkin owner sudah kita tawarkan untuk sandblasting, powder coating sekalian up mesin, tapi si owner meminta yang penting dirakit mesinnya jadi penak terus nggak balik kerja aman lah, seperti itu permintaan konsumen waktu itu ya. Makanya kita waktu dulu kan 5 tahun yang lalu pakai cecetan kayak gini, CB racingan, terus pakai cet ini udah ngetren ya pada waktu itu. Makanya kita revisi untuk mesin ini standar Newtek, cuma ini sementara seperti ini ya mesinnya. Tapi udah untuk pangkon mesin Jepang kita sudah menggunakan Tiger ya. Sudah kita custom di PMP kan di rangka GL100 di mesin ini. Terus mungkin itu ya, nggak terlalu banyak sih reviewnya, tapi setidaknya ya wis luwes gawe ngantor lah, seperti itu. Mungkin review kali ini cukup sekian ya, untuk review kali ini, karena ini nanti kalau diambil ownernya biar kita review terlebih dahulu. Maka terima kasih telah menyaksikan video dari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen, share video ini ke teman-teman, dan jangan lupa di subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya.